Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda Beat terbaru 2021. Jadi beberapa minggu yang lalu AHM baru saja merilis Honda Beat terbaru nih brosis, dengan stripping dan warna terbaru juga. Dan sebenarnya bicara masalah kekurangan, bukan kekurangan juga ya, lebih ke masukan agar kedepannya lebih diperbaiki, direvisi lagi oleh AHM. Dan video ini saya ambil dari komentar atau pendapat teman-teman semua yang sudah menggunakan Honda Beat ini. Jadi banyak banget yang menyampaikan dan berpendapat ke saya seputar kekurangan dan kelebihan dari Honda Beat terbaru 2021 ini. Lalu apa saja kekurangan dan kelebihannya? Langsung saja kita bahas. Oke, jadi kekurangan yang pertama yang dimiliki oleh Honda Beat ini adalah dari segi keamanannya brosis. Jadi jika teman-teman memperhatikan dari pertama kali keluar Beat injeksi sampai sekarang, segi keamanannya itu kurang. Jadi segi keamanannya itu hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Untuk kunci kontaknya masih kunci kontak manual tentunya, belum smart key atau keyless, belum dibekali dengan fitur alarm dan answer back. Nah itu dia, mungkin minimal dibekali dengan fitur alarm ya. Jadi harapan saya dan teman-teman, mudah-mudahan di generasi yang berikutnya sudah dibekali dengan alarm. Minimal seperti Scoopy yang non keyless atau Vario CBS ISS, Vario 125 ya. Itu kan masih menggunakan kunci kontak manual sama seperti Beat, tapi sudah dibekali dengan remote. Yang di remote-nya itu terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanannya lumayan kalau sudah dibekali dengan alarm. Tapi untuk Beat ini sendiri sudah tidak tersedia alarm, answer back juga nggak ada. Jadi hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah itu sih mungkin kekurangan pertama yang dimiliki oleh Honda Beat ini. Jadi dari segi keamanannya masih kurang banget menurut saya. Kekurangan yang selanjutnya yang dimiliki oleh Honda Beat ini adalah di bagian power chargingnya brosis. Nah power charging ini bisa dibilang kan fitur unggulan ya, atau kelebihan yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru 2021. Tapi sayangnya untuk power chargingnya sendiri pemakaiannya cukup ribet karena kita butuh adaptor tambahan. Jadi ketika kalian beli Beat ini brosis, nggak bisa langsung ngecas, colok USB nggak bisa. Jadi harus beli adaptor tambahan lagi buat ngecasnya. Jadi adaptornya dicolok dulu, baru kalian colok USB. Nah kemarin saya sempat berpikir, karena di Beat generasi 2020 menggunakan power charging yang bentuknya seperti ini modelnya. Nah kan baru saja AHM mengeluarkan versi terbaru ya di 2021. Walaupun pembaruannya hanya di stripping dan warna, saya pikir di bagian power charging akan diubah seperti Scoopy dan PCX 160. Jadi untuk power charging PCX 160 dan Scoopy brosis, kita nggak butuh adaptor tambahan lagi. Kita bisa langsung colok USB. Jadi nggak perlu kita tuh ngeluarin dana lagi ya buat ngecas. Nah si Beat ini masih menggunakan power charging model lama. Nah terlebih untuk Beat sendiri, ketika kita ngecas brosis, HP-nya nggak bisa kita taruh di dalam. Jadi nggak ada space di dalam raknya ini. Nah raknya dia tertutup dan waterproof. Tapi ketika ngecas, kita mau nggak mau ngecas, terus HP-nya ke rak sebelah kiri atau kalian kantongin. Jadi nggak bisa disimpan di dalam raknya ini. Nah kalau Scoopy ataupun PCX, EDV, begitu dibuka di dalam raknya, ini ada space yang buat naruh HP-nya. Jadi ketika kalian ngecas, HP-nya bisa ditaruh di dalamnya. Tentunya lebih aman dan nggak kemana-mana kabelnya. Tapi untuk Beat ini, ketika kalian ngecas, ya mau nggak mau kabelnya harus keluar ke bagian rak sebelah kiri atau dikantongin HP-nya. Nah harapan saya dan teman-teman semua, mudah-mudahan di generasi yang selanjutnya model power chargingnya diganti dengan yang model sekarang. Jadi nggak perlu adaptor tambahan dan pemakaiannya cukup simple. Soalnya gini brosis, kita beli motor baru ya, tapi ketika kita akan menggunakan fungsinya atau casannya, chargernya, kita butuh adaptor tambahan lagi. Jadi kita harus keluar dana lagi ya buat beli adaptor tambahannya. Mungkin itu sih masukannya buat AHM. Mudah-mudahan di bagian power chargingnya untuk generasi selanjutnya diganti dengan model terbaru, bukan seperti ini. Dan lebih difikirkan lagi untuk posisi HP atau smartphone-nya ketika ngecas. Jadi mungkin ada power charging, kemudian ada bagasinya seperti Scoopy, itu enak banget. Kita ngecas, tinggal kita tutup, aman banget. Kekurangan berikutnya yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru 2021 ini
Dan bisa jadi masukan juga buat AHM agar kedepannya lebih diperbaiki, yaitu di bagian joknya. Mengingat jok beat ini kan sempit ya brosis, karena memang menyesuaikan bodinya yang juga ramping. Jadi bodinya memang kecil, tentunya joknya juga menyesuaikan. Jadi joknya kecil ini. Nah, yang jadi masalah dan yang sering disampaikan juga oleh konsumen dan pengguna Honda Beat, joknya ini keras banget. Ya nggak keras banget tapi keras lah. Jika kita membandingkan dengan kompetitornya itu joknya nggak tahu gimana bikinnya tuh empuk-empuk banget. Tapi untuk jok Honda sebenarnya nggak hanya Beat, ada beberapa produk Honda juga joknya itu keras-keras. Nah, contohnya ini Honda Beat. Nah, banyak yang menyampaikan ke saya ketika menggunakan Honda Beat ini perjalanan jauh gampang panas pantatnya. Saya juga pernah ngerasain, walaupun nggak begitu jauh ya, hanya dari Bekasi ke Puncak itu sekitar perjalanan 3 jam. Itu baru perjalanan 2 jaman, pantat tuh rasanya udah panas banget dan nggak enak banget. Nah, mungkin itu sih kedepannya supaya diperbaiki di bagian joknya, dibikin lebih empuk lagi, karena memang Beat sendiri menurut saya joknya kurang empuk, tapi nggak keras-keras banget juga sih ya, lebih ke kurang empuk. Mengingat udah ukurannya kecil terus keras, pasti kalian riding nggak begitu jauh, baru sejam 2 jam pantatnya gampang panas, gampang pegel tentunya. Itu sih masukan buat AHM, mudah-mudahan kedepannya di bagian jok lebih diperbaiki lagi. Kekurangan yang selanjutnya yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru ini dan bisa jadi masukan banget nih buat AHM agar kedepannya lebih diperbaiki. Banyak banget yang bilang ke saya, banyak banget yang menyampaikan, khususnya pengguna Beat. Mungkin dari teman-teman yang menonton video ini juga pengguna Beat dan merasakan. Jadi untuk Beat sendiri di bagian mesinnya itu ada beberapa yang ngempos, kemudian berbet, kemudian tenaga di awalnya tuh kayak ada jedanya ya. Jadi ketika kita baru mulai ngegas itu ada jedanya, berbet dulu. Nah, untuk masalah itu saya pernah merasakan sendiri. Saya coba di Beat teman saya, itu memang ada jeda. Jadi ketika kita buka gas di awal itu ada berbetnya dulu, itu nggak tahu kenapa. Nah, sering terjadi oleh pengguna Beat. Jadi banyak banget pengguna Beat yang mengeluhkan masalah itu. Jadi jika kita membandingkan dengan Beat generasi sebelumnya di 2019, kalau kita bicara masalah mesin, kalau saya lebih ke Beat 2019. Beat 2019 mesinnya enak banget, kemudian tenaganya juga ngisi banget, yang jelas enak. Nah, untuk Beat terbaru ini, mengingat oli mesinnya hanya 0,65 liter, yang awalnya di 2019 0,7 liter, jadi sudah selisih ya dari kapasitas olinya. Yang terbaru ini lebih kecil, tapi memang dari tenaganya sendiri menurut saya kurang jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian jika kita membandingkan dengan kompetitornya brosis, Honda Beat ini cc-nya masih 110. Mengingat kompetitornya di kelasnya cc-nya itu sudah lumayan ya. Ada yang 125, bahkan Suzuki Next itu di 115-an. Tapi Beat ini masih bertahan di 110. Jika kita membandingkan dengan kompetitornya, ada catatannya ya. Jika kita membandingkan dengan kompetitornya. Tapi jika kalian tidak membandingkan dengan kompetitornya, saya rasa sudah cukup menggunakan mesin 110 cc, terlebih ini kan Matic harian, buat santai bukan buat ngebut-ngebutan. Saya rasa memang sudah cukup jika kalian tidak membandingkan dengan kompetitornya. Jadi mungkin itu sih masukan buat AHM. Banyak banget konsumen atau subscriber saya yang mengeluhkan pengguna Beat, katanya Beat terbaru ini tenaganya kurang jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan saya sendiri juga pernah merasakan memang untuk Beat sendiri di tarikan awal, saya coba di Beat teman saya ada jedanya. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama, bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi ketika pertama kali di starter mesin nyala, kemudian digas, itu ada jedanya, ada berbet dulu ya, deg 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 deg. Nah, kemudian baru jalan dia. Ada beberapa kasus seperti itu, tapi ada juga yang tidak mengalami sama sekali hal itu brosis. Jadi ada yang bilang memang mesinnya enak-enak aja, ada yang bilang ngempos, ada yang bilang berbet, ada yang bilang mesinnya enteng, lincah, dan lain-lain. Jadi mungkin setiap orang punya pendapat masing-masing dan yang dirasakan juga beda-beda. Jadi buat kalian mungkin yang juga merasakan hal yang sama atau keluhan yang sama, atau mungkin ada keluhan yang lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Biar bisa buat masukan juga ya ke depannya ya, agar lebih diperbaiki lagi. Kekurangan dan masukan terakhir untuk Honda Beat terbaru 2021 ini,
di bagian step belakangnya brosis. Dan menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh, hanya saja agak sedikit gimana ya modelnya ya. Jika kita melihat untuk Beat sendiri, dari pertama kali keluar sampai sekarang untuk Beat FI, step belakangnya ini masih menggunakan step model jadul. Jadi dia menggunakan pipa dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi tampilannya jadul banget. Jika kita membandingkan dengan Honda Genio yang sekelas dengan Beat, kemudian Scoopy sudah menggunakan step model klik-klikan yang bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet. Nah, itu tampilannya lebih modern dan lebih awet juga tentunya jika dibandingkan dengan model pipa seperti ini. Untuk model pipa seperti ini brosis, ini rawan banget karatan. Nah, kalau udah karatan dia biasanya seret. Terlebih buat kalian yang mungkin tinggal di deket-deket pantai ya. Nah, biasanya itu kena angin laut cepet karatan karena ini bahannya besi, bukan aluminium. Jadi gampang karatan, ketika karatan gampang seret nih untuk bagian step belakangnya. Tampilannya juga masih jadul banget, motor zaman dulu banget. Nah, untuk Genio dan Scoopy, kemudian Vario 150, EDV, PCX itu sudah menggunakan sistem klik-klikan yang tentunya lebih awet. Kemudian kan karena bahannya aluminium jadi nggak bakal karatan. Nah, mungkin itu sih kedepannya, mungkin di bagian stepnya diubah dengan model klik-klikan seperti Genio atau Scoopy. Tapi untuk fungsinya sendiri menurut saya tidak terlalu berpengaruh, jadi nggak terlalu apa ya, ini bukan kekurangan yang sangat berat, jadi hanya kekurangan yang kecil dan biasa-biasa aja sih menurut saya sih. Tapi mungkin lebih baik jika kedepannya dirubah dengan menggunakan sistem klik. Nah, mungkin hanya itu tadi brosis beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru ini. Dan jujur untuk mencari kekurangannya itu sangat sulit, karena bisa dibilang ini adalah Matic 110cc yang hampir sempurna. Jadi memang enak banget, harganya juga sesuai dengan motornya. Yang jelas enaklah untuk sekelas Matic 110cc. Dan pendapat saya tadi yang saya sampaikan untuk beberapa kekurangannya itu berdasarkan apa yang dirasakan oleh konsumen dan beberapa komentar yang subscribe di channel YouTube saya. Jadi banyak banget yang menyampaikan seperti itu. Jadi bukan hanya dari pendapat saya sendiri, tapi juga pendapat dari teman-teman semua. Dan mungkin buat teman-teman yang juga merasakan hal-hal yang sama, keluhan yang sama, atau ada beberapa keluhan yang belum saya sampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi bicara soal kekurangan, sebenarnya tadi itu bukan kekurangan, tapi lebih ke masukan ya brosis, agar kedepannya lebih diperbaiki lagi, kemudian lebih direvisi lagi. Nah, di balik kekurangannya masih banyak banget kelebihannya. Karena memang jika kita bicara masalah produk otomotif pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada produk otomotif yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Oke, langsung saja kita bahas nih beberapa kelebihannya. Untuk kelebihannya, Honda Beat ini sudah dibekali dengan headlamp LED. Seperti yang kita tahu, LED itu lebih hemat energi, kemudian pencahayaannya lebih bagus, jadi lebih terang jika dibandingkan dengan bohlam biasa. Tapi ada minusnya brosis. Kalau kita pakai bohlam LED di situasi yang hujan atau jalanan basah atau kabut, itu nggak bisa nembus. Jadi memang minusnya di situ. Tapi kalau pakai bohlam, jalanan kabut tetap bisa nembus cahayanya. Tapi LED nggak bisa. Jadi plus minus sebenarnya. Kemudian di bagian bohlamnya masih menggunakan di bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa. Begitu juga dengan stop lampnya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, di bagian pengeremannya sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Kemudian bannya sudah menggunakan ban tubeless depan belakang. Kemudian velgnya menggunakan velg model terbaru, yaitu berbentuk V yang tampilannya lebih sporty dan lebih mewah tentunya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian fitur unggulan yang selanjutnya, Beat ini khusus yang versi CBS, ISS dan Deluxe sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system. Kemudian di bagian speedometer menggunakan paduan analog dengan digital, dan sudah dibekali dengan power charging atau power outlet. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk power charging sendiri ini sebenarnya plus minus. Plusnya kita bisa ngecas ketika kita perjalanan jauh, minusnya yaitu power chargingnya belum menggunakan model terbaru. Kemudian sudah dibekali dengan fitur seat opener juga, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ke belakang buat ngebuka joknya ya. Kemudian Beat ini juga di bagian step floornya bisa dibilang walaupun Matic 110cc,
Ini luas banget space-nya, kalian bisa bawa barang-barang banyak di sini, contohnya galon atau kardus itu bisa banget. Kemudian bagasinya juga cukup lumayan menurut saya, sekelas Matic 110 cc bagasinya 12 liter cukup walaupun nggak bisa masuk helm. Tangkinya bisa dibilang ya sedang lah ya, 4,2 liter. Nah, fitur unggulan yang selanjutnya tentunya ini adalah satu-satunya mungkin ya yang dimiliki oleh Honda Beat. Beat ini irit banget brosis, paling irit. Ini bisa dibilang Matic 110 cc paling irit di Indonesia, karena dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 60 kilometeran. Itu irit banget menurut saya. Kemudian untuk Beat terbaru ini juga masih dibekali dengan fitur kickstarter atau selah-selahan. Jadi ketika motor kalian mogok, akinya tekor, masih bisa kalian selah brosis. Kemudian banyak banget yang komplain ke saya, banyak banget yang ngasih saran, "Bang, mungkin akan lebih bagus Beat diganti dengan disc brake pengereman belakangnya." Kalau menurut saya brosis, Matic sekelas 110 cc itu belum butuh-butuh banget disc brake. Oke lah kalau Matic 125 cc seperti Vario, kemudian 150, 160 pakai disc brake, saya rasa cocok. Tapi untuk Matic 110 cc saya rasa sudah cukup ya menggunakan tromol seperti ini. Belum butuh-butuh banget disc brake tentunya. Kemudian si Beat ini sudah dibekali dengan rangka terbaru, yaitu rangka e-soft yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Jadi buat brosis yang nyobain Beat pasti ngerasain jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Beat terbaru ini lebih ringan kemudian lebih lincah. Ketika kalian melewati jalan-jalan kota yang suka nyempil-nyempil biasanya ya, di tengah-tengah mobil, di tengah-tengah tronton, nah, pakai Beat terbaru ini enak banget karena memang lincah dia, enak banget buat liak-liuk ke kanan kirinya. Nah mungkin itu sih beberapa kelebihannya yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru ini. Jadi memang setiap produk otomotif punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Satu lagi kelebihannya yang dimiliki oleh Honda Beat ini adalah bentuknya yang sporty, dan ini adalah Matic 110 cc yang dimau oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu suka banget dengan tampilan motor yang sudut-sudutnya tajam, lekukan-lekukannya oke. Salah satunya Beat ini. Kita bisa melihat dari bagian batok kepala, bodi depan sampai dengan spakbor depan, kemudian ke belakang itu bentuknya lancip-lancip, sudut-sudutnya juga sangat tajam-tajam. Itu sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi itu tadi brosis beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Honda Beat terbaru 2021 ini. Dan sekali lagi bicara soal kelebihan dan kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan juga, lebih ke masukan agar kedepannya lebih diperbaiki lagi, lebih direvisi lagi. Dan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda Beat di tahun 2021, biar makin tahu dan makin paham apa-apa aja kelebihan dan kekurangannya. Dan video ini juga tidak bermaksud untuk menjatuhkan produk, karena memang setiap produk otomotif punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan setiap orang juga berhak berpendapat. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.